Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur dan ini Siti Jamilah Rofifah. Kami siswa dari SMA Negeri 2 Cimahi dari kelas 10 MIPA 8. Di sini akan melaksanakan tugas yang berjudul Project Based Learning, yang dimana kita disuruh untuk membuat project atau misalnya membuat produk berupa infografis, poster atau apapun itu, tapi kita memilih untuk membuat video di mana temanya atau yang isi materinya adalah Soekarno dan Bandung. Nah, Soekarno dan Bandung ini tentunya memiliki tema yang cakupannya sungguh luas ya, di mana ada beberapa bangunan yang memiliki andil dalam peristiwa ini, termasuknya dalam rumah Bu Inggit Garnasi. Nah, Bapak bisa diceritakan siapakah sosok beliau ini sampai ada rumah sejarah khusus dengan namanya? Dulu 1926 Bung Karno dan Bu Inggit membeli rumah ini dalam keadaan rumah panggung. Dari pernikahan antara Bung Karno dengan Bu Inggit itu pada tahun 1923, 3 tahun setelah masuk di THS atau ITB. Seiring waktu akhirnya mereka pun bisa membeli rumah ini pada tahun 1926, dan di rumah ini banyak terjadi sejarah karena sebelum lulus dari THS, Bung Karno dilarang oleh Ibu Inggit untuk turun ke politik praktis. Yang akhirnya setelah lulus di THS pada tahun 1926, dan inilah rumah atau bangunan yang pernah mereka tempati menjadi saksi bisu di mana Bung Karno lulus di THS. Dan 1927 Bung Karno bisa mengumpulkan para pemuda untuk dihimpun, kalau dulu namanya perkumpulan, sehingga lahirlah Perkumpulan Nasional Indonesia, kalau sekarang mungkin namanya partai. karena pengikutnya makin membesar, makin banyak, akhirnya Bung Karno pun banyak diundang untuk berpidato politik, karena kalau dulu politik itu masih tabu. Untuk memberikan pelajaran politik itu tidak mudah karena ada pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi Bung Karno bergerilya dari daerah satu ke daerah yang lainnya, memberikan kalau ini masih wilayah Jawa Barat, Ibu Inggit ikut serta dengan memberikan translate bahasa ke bahasa Sunda. Kalau di luar sana, Bung Karno dengan Ibu Inggit bahu-membahu menjaring para pemuda untuk sama-sama mencintai tanah kelahirannya atau tanah kebanggaannya, yaitu Indonesia. Karena kalau dulu pemerintahan Indonesia ada, tetapi di bawah kolonial Belanda. 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, di mana Bung Karno dan Ibu Inggit diundang menjadi tamu kehormatan di Jakarta. 1929 Bung Karno diundang ke Yogyakarta untuk berpidato politik. Setelah selesai berpidato politik, Bung Karno pun ditangkap dan akhirnya dibawa ke Bandung dan dipenjarakan di penjara Bancai. Semua itu terjadi berangkat dari rumah ini, dan itu terjadi dengan Ibu Inggit yang menemani pergerakan Bung Karno. Setelah dipenjarakan di penjara Bancai, Ibu Inggit pun mencari-cari kemana, karena Bu Inggit nggak tahu di mana tempatnya. Di Yogyakarta Bu Inggit 3 hari kurang lebih mencari-cari. Begitu mendapatkan kabar bahwa Soekarno sudah dibawa ke Bandung, akhirnya Ibu Inggit pun pulang. Sama di Bandung pun tidak mendapatkan berita yang ada. Bu Inggit mencari-cari, akhirnya Bu Inggit pun merasa yakin bahwa Soekarno pasti ada di penjara. Dan mereka pun menunggu sebelum sipir itu memberitahukan bahwa keberadaan Soekarno. Ibu Inggit tidak pernah beranjak dari tempat itu, menunggu, karena sipirnya juga memang susah karena hanya dikasih lubang sedikit. Jadi ketika melihat ada orang baru ditanya. Nah, pas satu waktu Inggit pun ditanya, "Ibu nyari siapa?" "Saya mencari suami saya yang ditangkap di Yogyakarta, namanya Kusto." "Ada, tapi sayangnya belum bisa dijenguk karena belum diperiksa," atau kalau dulu namanya memang sampai sekarang juga masih BAP, sebelum diperiksa.
Jadi belum bisa dijenguk. Yang akhirnya Ibu Inggit pun meminta kepastian kapan itu. Kalau Senin depan tidak bisa dijenguk berarti belum mendapatkan BAP. Ibu Inggit dari sini jalan kaki ke penjara Bancai setiap hari dengan membawa anaknya, anak angkatnya yaitu Ratna Juwami, menemani Soekarno di dalam penjara, memberikan informasi-informasi tentang situasi di luar penjara. Bahkan Ibu Inggit sampai berpuasa karena harus memasukkan atau menyelundupkan buku-buku atau koran-koran usang yang harus dibaca, karena Inggit tahu siapa Soekarno. Dia pembaca ya. Dia itu sangat tekun dalam membaca. Akhirnya 1930 Bung Karno pun disidangkan, dan itu disidangkan di Gedung Landrat atau kalau yang sekarang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Dan disitulah Bung Karno disidangkan. Bu Inggit dengan susah payahnya mencari makalah atau mencari bahan untuk dibikinkan sebuah pledoi oleh Bung Karno, dan Bung Karno pun dihukum 4 tahun penjara. Baik, bisa disimpulkan bahwa Bu Inggit ini merupakan sosok yang menemani dan memberikan dukungan pada Soekarno itu sendiri ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah benarkah tempat ini menjadi saksi bisu di mana terbentuknya PNI, atau misalnya ada latar belakang dibentuknya PNI mungkin? Ya, karena di rumah ini Bung Karno itu pandai mencari situasi, dan Bung Karno itu pandai bergaul. Sehingga ketika satu waktu dia berjalan-jalan dengan ke arah sebelah utara, Bung Karno bertemu dengan seorang kakek dan dia menanyakan, "Bapak lagi ngapain?" "Saya ini lagi nyangkul." "Lah ini emang tanah siapa?" "Ya ini tanah saya." "Emang cukup Pak untuk membiayai hidup keluarga?" "Cukup nggak cukup, harus cukup." Dan itu dijadikan sebuah motivasi oleh Bung Karno. Karena saya merasa bangga berdiri di atas tanah sendiri. Ketika orang lain banyak menggarap sawah yang meluas, itu hanya perintah, itu hanya punya orang-orang kolonial. Dan disitulah Bung Karno menyimpulkan bahwa itulah namanya Marhaen, tentang segi kehidupan atau berpikiran secara merakyat. Jadi perkumpulan itu lebih disimpulkan dengan nama Perkumpulan Nasional Indonesia Marhaen. Marhaen itu namanya kerakyatan. Bisa disebutkan saja siapa saja yang termasuk dalam anggota Partai Nasional Indonesia pada saat itu? Sayangnya Bapak nggak terlalu ini ya. Jadi kalaupun takutnya salah kan, jadi persepsi orang bisa salah. Nah, dan ya, siapa saja yang berdiskusi di rumah Inggit? Banyak ya tokoh nasional, karena kalau disebutkan satu-satu juga Bapak juga nggak tahu pasti, tapi namanya Bapak lupa. Sebetulnya udah tahu tapi lupa gitu. Iya. Jadi orang-orang besar lah, karena yang datang ke rumah ini semua berdiskusi tentang kenegaraan. Jadi kalaupun Bapak nggak bisa memberikan itu, takut salah juga, mungkin itu. Oke Pak, cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk informasinya.